Di era yang terus maju, kita harus terus berkembang. Informasi berperan penting untuk mencerahkan diri. Informasi yang akurat membuat kita menjadi lebih bijak, tanggap, dan siap menghadapi tantangan. Bersama Kompas, jadilah versi diri Anda yang lebih tercerahkan. Mari arungi lautan informasi dengan penunjuk arah yang tepat. Kompas.id, multimedia mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 59 tahun terakhir, Harian Kompas telah konsisten menyajikan informasi yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Harian Kompas senantiasa menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam setiap terbitannya dengan menghasilkan berita-berita yang akurat dan faktual. Semangat jurnalisme ini juga diiringi dengan inovasi digital melalui kehadiran Kompas.id yang tentunya semakin meneguhkan Kompas sebagai media yang terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Dengan semangat multimedia mencerahkan, Harian Kompas sangat memahami pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam penyampaian informasi dengan tetap mempertahankan kualitas dan integritas jurnalistiknya. Komitmen terhadap prinsip-prinsip inilah yang menjadikan Kompas sebagai mercusuar informasi yang mencerahkan, penyaji wawasan mendalam, dan pemberi perspektif yang berimbang. Selamat ulang tahun yang ke-59 untuk Harian Kompas. Saya berharap Harian Kompas senantiasa menjadi garda terdepan media arus utama yang mampu mengajak bangsa Indonesia melakukan perubahan positif menuju Indonesia Emas 2045. Semoga Kompas terus menginspirasi, berkontribusi positif bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan terus menjadi panutan dalam dunia jurnalistik di tanah air dengan inovasi dan dedikasi tiada henti. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tahun ini usia Harian Kompas memasuki 59 tahun dan selama hampir 6 dekade berkarya, Kompas masih konsisten dengan semangat mencerahkan. Semangat ini tidak hanya ditunjukkan melalui inovasi-inovasi untuk memenuhi kebutuhan pembaca, tapi juga melalui inisiatif-inisiatif yang mendorong perubahan positif di masyarakat. Bagaimana semangat Kompas ini bisa relevan dengan kita? Untuk pembahasan lebih lanjut telah hadir di studio ada pemimpin redaksi Harian Kompas, Kompas.id juga Mas Suta Dharma Saputra. Selamat pagi Mas Suta. Selamat pagi Mbak Adisti. Kabar baik, sehat? Baik. Ya, dan juga ada Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas, Kompas.id, sudah ada Mas Novi Estianto. Selamat pagi Mas Novi. Selamat pagi. Kabar baik, sehat ya? Selalu sehat. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol pagi ini. Iya, ini merupakan hari yang kemudian ditunggu-tunggu kita semua, utamanya karena Harian Kompas ini berulang tahun ke-59, hampir 6 dekade Mas Suta. Mas Suta, ini kalau kita melihat ya, apa yang kemudian di tahun ini yang kemudian tema apa yang diangkat? Kalau tidak salah ini ESG, kenapa memilih ESG ini? Ya, tema besar dari ulang tahun Kompas hari ini sebenarnya multimedia mencerahkan, ya tema besarnya. Multimedia mencerahkan. Nah, kenapa tema ini kita angkat? Karena kalau kita membayangkan sekarang ini ya, sebetulnya yang paling cocok gini, kita lagi naik kapal nih ya, kemudian cuaca itu perubahan cuaca sangat ekstrim. Di depan mata tuh perubahan cuaca akan sangat ekstrim akibat perubahan iklim. Tetapi informasi itu simpang siur. Oke. Kita sebutnya ada misinformasi, disinformasi. Nah, jadi kita lagi mau menghadapi di sana ada cuaca, perubahan cuaca, akan ada gelombang tinggi, tapi informasinya simpang siur. Nah, dalam kondisi gitu, Kompas ingin berkontribusi sebagai multimedia mencerahkan yang menjelaskan informasi dengan baik supaya kita selamat nih melewati gelombang atau perubahan cuaca yang sangat ekstrim yang banyak orang menyebutnya tidak bisa kita duga ya. Bahkan
Global Risk Report itu survei yang dilakukan kepada 1.500 ahli dunia yang menyebutkan bahwa belum tentu semua negara atau komunitas masyarakat siap menghadapi perubahan iklim yang sedemikian besar Tidak dalam semua. 10 tahun lagi. Nah, yang menjadi problem adalah Global Risk Report itu menyebutkan di 2 tahun ini ancaman tertingginya apa coba Mbak Disti? Terbesar, tertingginya peringkat atas adalah misinformasi, disinformasi. Jadi kita bayangkan ketika kita naik kapal, di sana akan terjadi perubahan cuaca ekstrim, tapi informasinya simpang siur. Jadi Kira-kira gimana itu? Bingung ya kan mau kemana Bingung, nih? kesasar, Aha. bisa terguling kan. Dan Jadi, Kompas ya kita berharap Kompas bisa berkontribusi lah bersama-sama yang lain. Kompas sebagai penunjuk arah informasi kita semua. Betul. Nah ini yang juga menarik ya, Mas Nov, ini kan kalau kita lihat ya dalam setiap rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kompas, harian Kompas ini pasti banyak promo menarik, pasti banyak ada yang spesial. Nah hal apa saja yang kemudian sudah dipersiapkan dari harian Kompas, Mas? Apa saja promo yang kemudian ditawarkan biasanya nih? Iya, sebenarnya kalau kita bicara HUT Kompas ke-59 ini, kita campaign atau ajakan kita ke pembaca sebenarnya membawa kebiasaan-kebiasaan kecil dari para pembaca untuk melakukan sebuah impact besar. Karena salah satunya pastinya yang tadi Mas Uta sampaikan, dengan kita sering membaca, terutama konten-konten jurnalistik yang berkualitas, harapannya ada wawasan baru yang muncul. Dan wawasan itu akhirnya merubah kebiasaan yang besar untuk pembaca kita. Dan tentu saja dalam konteks ulang tahun, kita akan memberikan apresiasi ke pembaca. Dan kita memberikan banyak pilihan, banyak touch point baru yang pembaca bisa berkolaborasi dan bisa berpartner dengan kita. Apa aja tuh? Bisa datang ke PRJ lah kira-kira. Oh datang ke PRJ, apalagi kan ini lagi liburan anak sekolah. Betul, ya, datang jadi ke PRJ. Ke PRJ bisa melihat banyak produk-produk yang bisa disentuh oleh pembaca kita, baik merchandise, baik buku, atau kalau kita bicara aktivitas, tentu saja aktivitas itu untuk tadi merubah paradigma baru ke pembaca, atau mau datang ke Palmerah juga bisa. Artinya kita juga ada program serbu Gerai Kompas di PBJ maupun di kantor Kompas di Palmerah, kira-kira seperti itu. Nah ini kan saya juga melihat ya, tadi kalau nggak salah kalau kita ke toko buku Gramedia juga ada potongan harga ya kalau nggak salah ya, ada diskon juga. Nah promo-promonya apa aja tuh? Ya karena kita hari ini menghadirkan hampir lebih dari 45 partner yang kita ajak bekerja sama untuk memberikan apresiasi ke pembaca. Ya harapannya tentu saja apresiasi itu bisa digunakan untuk memulai kebiasaan baru. Dan kita juga hadirkan ke toko buku Gramedia, harapannya juga buku-buku yang Kompas hadirkan itu juga bisa menjadi satu cara lain untuk bisa mendapatkan wawasan baru. Dan promo ini memang kita hanya buka khusus di tanggal 28. 28, tanggal 28, tapi untuk di Gramedia memang kita akan perpanjang sampai tanggal 30 besok. Oke, jadi ada waktu ya dari tanggal 28 sampai tanggal 30 ya kan, apalagi ini lagi liburan anak sekolah begitu, termasuk juga bagi anak-anak juga dan juga orang tua gitu ya, untuk menyempatkan sebentar lagi juga weekend bisa ke PRJ juga ya untuk ada di booth-nya juga kan di harian Kompas ya. Dan salah satu cara lain yang Kompas hadirkan sebenarnya bagaimana ya hari ini kalau kita bicara masyarakat kota atau masyarakat urban pasti memanfaatkan transportasi publik. Artinya Kompas juga mengajak bagaimana memanfaatkan transportasi publik dan Kompas hadir di sana. Ya tentu saja ini cara untuk kita kembali membuat sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil yang ya akhirnya bisa berimpact pada masyarakat luas. Ya itu yang memang Kompas lakukan di ulang tahun ke-59 ini. Oke, banyak sekali campaign-campaign yang positif utamanya soal lingkungan. Kalau misalkan mau libur misalkan weekend kita naik transportasi publik begitu kan ya, tidak usah menggunakan kendaraan pribadi, bawa tumbler, botol minuman begitu. Itu dari hal-hal yang kecil yang bisa kita terapkan ke anak-anak kita gitu ya, memang sudah sejak dini yang memang harus diajarkan. Nah Mas Uta, untuk harian Kompas sendiri biasanya ini kan kalau kita tidak salah ada ziarah juga yang kemudian dilakukan. Apa saja untuk hari ini yang dilakukan rangkaiannya untuk memperingati hari ulang tahun ke-59? Ya, rangkaian ulang tahun harian Kompas hari ini tradisi kita ya yang kita lakukan. Tadi pagi teman-teman sudah dan para shareholder semua berziarah ke makam Pak PK Oyong sebagai pendiri, kemudian ke Pak Yaakob Utomo. Kemudian tradisi kita juga nanti sore kita akan memberikan anugerah kepada cendekiawan berdedikasi.
Oke, cendekiawan berdedikasi. Ya, ini tradisi yang sudah kita lakukan sejak 2008 dan sudah ada anugerah ini sudah diberikan kepada 55 cendekiawan. Dan hari ini nanti akan ada 2 cendekiawan berdedikasi yang akan kita berikan anugerah. Ini sebagai bentuk penghargaan juga kepada kerja-kerja mereka sebagai cendekia yang memang telaten, kemudian konsisten melalui ilmunya ingin memperbaiki kehidupan ini kan, dan terutama Indonesia. Dan saya rasa yang penting ya, Mbak Adisti, era sekarang ini sebetulnya informasi menjadi sangat penting. Kita sering dengar ya misinformasi, disinformasi, tapi saya sendiri sangat terkejut. Ternyata misinformasi, disinformasi merupakan ancaman atau resiko paling besar sekarang ini. Jadi saya ingin mengajak audiens Kompas TV juga untuk betul-betul memperhatikan ini. Informasi ini kan bahan bakar pokok ya, untuk kita bisa memperbaiki hidup sebagai individu. Dan langsung diserap lagi kan? Betul, bisnis maupun government gitu. Jadi informasi itu menjadi penting. Apa jadinya ketika informasi yang kita konsumsi keliru, sudah dipastikan pengambilan keputusannya keliru, gitu. Keputusan keliru baik untuk individu, untuk bisnis, bahkan untuk government, untuk pelayanan publik. Jadi saya rasa ayo kita bersama-sama, ini dunia sudah mengingatkan misinformasi dan disinformasi itu merupakan resiko terbesar dalam 2 tahun ini. Dalam 2 tahun ini resiko yang terbesar, apalagi kemudian banyak sekali informasi-informasi yang kita serap dari media sosial tentu saja. Kita nggak tahu, oh ini hoax atau enggak. Itu kan yang kemudian harus kita sendiri yang memfilter, oh kita bacanya dari mana nih. Salah satunya ya ini, Harian Kompas. Ya, saya rasa media dan salah satunya Kompas mesti kita berkontribusi juga untuk aktif menyampaikan informasi-informasi yang berkualitas. Misinformasi itu kan disebabkan karena kita salah salah menafsirkan fakta, data tanpa verifikasi. Betul. Kalau disinformasi lebih bahaya lagi karena itu konten memang dibuat untuk membelokkan informasi. Nah, dan ini sudah bisa terjadi dan diprediksi disinformasi ini akan menjadi semakin besar karena teknologi-teknologi juga yang sudah sedemikian maju. AI yang disalahgunakan, kemudian membuat video atau suara atau merubah image itu dengan mudah sekarang bisa dilakukan. Sehingga prediksi dunia, misinformasi dan disinformasi ini bisa menyulut polarisasi sosial, bahkan konflik. Bahkan konflik antar negara. Nah, jadi saya rasa ini tantangan buat kita semua. Kalau dari sisi bisnis, makanya kita fokus seperti yang hari ini kita mengupas secara khusus tentang ESG. Bagaimana bisnis harus beradaptasi dengan perubahan dunia yang ingin menyelamatkan dunia dengan memperhatikan laporan keuangan berdasarkan kerangka-kerangka kerja ESG. Begitu. ESG inilah yang kemudian disuarakan di 59 tahun Harian Kompas yang memang sudah berdiri sejak lama dan memang kita tidak bisa sudah teruji lah ya kalau misalkan Kompas ini merupakan penunjuk arah tidak hanya bagi warga tapi juga untuk bisnis dan juga government begitu ya. Nah, menarik sekali ya soal artificial intelligence yang sebenarnya memang bisa mendukung kita tapi bisa juga menyesatkan begitu ya. Nah, bagaimana cara Kompas untuk mendukung semangat perubahan masyarakat utamanya di tengah banyak sekali disinformasi ini, Mas Uta? Ya, Kompas mencoba menyajikan informasi dengan beragam cara ya. Ada yang melalui surat kabar, ada yang melalui digital, sehingga kita bisa menyampaikan informasi ke berbagai macam pelosok. Contoh Kompas ID ini salah satu pembaca paling paling pelanggan, paling fanatik ternyata adalah orang Jepang yang mempelajari Indonesia. Oh ya, kenapa justru orang Jepang? Nah itu dia, saya rasa ini menarik di fenomena global ini banyak orang luar ingin belajar tentang Indonesia, dia ternyata pengkonsumsi konten di Kompas ID yang paling besar gitu ya. Nah begitu juga kita menyampaikan pesan melalui activity, ada event. Nanti siang nih kita akan, besok ya, Sabtu Minggu kita juga akan ada event, nanti mungkin Mas Novi menjelaskan. Melalui event, melalui buku, kemudian melalui jasa riset, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya. Gitu. Jadi kita mencoba menyampaikan informasi dengan berbagai macam platform, oleh karena itu kita bertekad menjadi multimedia yang
mencerahkan. Oke, multimedia yang mencerahkan di tengah banyaknya sekali misinformasi dan juga disinformasi. Kompas selalu hadir untuk menjadi penunjuk arah tidak hanya bagi warga tapi juga pemerintah dan juga bisnis begitu ya ke depannya. Terakhir Mas Nov, ini kalau kita lihat ya di hari ini Kompas berulang tahun, selain promo-promo menarik, merchandise apa yang kemudian harus jangan sampai kelewatan, termasuk juga event-event apa yang kemudian digelar di Harian Kompas ini. Ya salah satunya saya pakai sama Mas Uta ini. Iya, total journalism. Ya, ini adalah mudah-mudahan saya ntar campaign dapat yang kita juga ya. bawa. Oke. Ya memang produk merchandise salah satu produk yang kita sampaikan ke masyarakat, sampaikan ke pembaca kita, sehingga Kompas bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian besok di hari Minggu, di Sabtu dan Minggu, kita ada kerjasama dengan LPS, kita mengadakan Monas Half Marathon. Harapannya kita juga menjadi bagian dari sebuah campaign masyarakat urban untuk bisa hidup lebih sehat. Kemudian dalam penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon pun kita berbagi dengan masyarakat. Artinya itu salah satu upaya kita juga melakukan sebuah kolaborasi, karena sebuah event bisa sukses tentu saja kolaborasi dari semua stakeholder. Dan mudah-mudahan karena ini event kedua sehingga tahun ini ya kita bisa memberikan banyak experience bagaimana para pelari bisa menikmati sebuah event yang besar yang Kompas adakan untuk menikmati keberagaman di Jakarta. Dan ya tadi jangan lupa juga untuk hadir ke beberapa touchpoint Kompas yang hari ini dalam konteks ulang tahun 59 banyak yang akan kita hadirkan ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Salah satunya di PRJ. Oke, salah satunya di PRJ. Jadi kalau saya mau singkatnya, kalau kita sehat kita juga bisa lebih jernih untuk menerima informasi. Betul ya Mas Nov, Mas Uta. Terakhir Mas Uta, apa pesan yang ingin disampaikan untuk Harian Kompas utamanya di 59 tahun? Singkat saja. Ya, Kompas berharap bisa memberikan informasi melalui berbagai macam platform dan bisa berkontribusi, memberikan pengetahuan dan juga sarana untuk pengambilan keputusan yang lebih baik ke depan, termasuk untuk Indonesia dan juga dunia ya, dan bumi. Dan saya terima kasih kepada semua pendukung, mitra maupun sahabat Kompas, karena kita tidak bisa bekerja sendirian, Betul. tetapi kita harus bersama-sama. Dan terima kasih atas dukungan pada Kompas sejauh ini selama ini. Dan selamat ulang tahun untuk Terima kasih. Harian Terima kasih. Kompas yang ke-59 tahun. Tetap menjadi penunjuk arah bagi kita semua. Terima kasih Terima kasih. Mas Uta, terima kasih Terima Mas kasih, Nova.